untuk menyampaikan pengantar diskusi pada pagi ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua dan selamat pagi. Mas Muji yang saya hormati, Pak Masud yang saya hormati, Pak Iman, Mas Nanam, saya hormati, Pak Ahmad Rasani, bingung terus mendengarkan namanya. Seluruh keluarga besar Yayasan Suluh yang saya banggakan. Juga selamat datang kepada sahabat saya untuk bergabung ini, Pak Joko Santoso, mantan Panglima. Tentara juga bisa bicara budaya. Juga selamat datang Mas Lulu, saya lihat berdatang. Saya kenal Mas Lulu ini bukan sebagai budayawan, baru mahasiswa Soekarno, bukan. Dia itu dulu dirjen migrasi, ahlinya kita. Ya. Dan mungkin juga sahabat yang selalu nggak pernah absen ya, Mas Mato Riwono ini. Kalau bicara Pak Hari pasti bicara Pak Mato. Saudara-saudara sekalian, barangkali walaupun ini baru sesi ketiga dari diskusi nilai-nilai Indonesia dalam masa depan bangsa, saya kira sudah terlihat atau sudah kita kenali dasar-dasar paradigma yang lebih mumpuni dalam memahami dan menindaklanjuti Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Dasar-dasar paradigma itu adalah menggunakan pendekatan kebudayaan dalam menelusuri wacana dan kesepakatan para pendiri negara. Dengan latar belakang kultural yang merepresentasikan kemajuan bangsa Indonesia yang besar ini, yang sudah terangkum amat padat dalam pembentukan Undang-Undang 1945. Dalam paradigma kebudayaan yang baru ini, kita tidak memandang bahwa sidang-sidang badan usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sudah tercatat dengan teliti bukan hanya sekedar sebagai suatu wacana politik dan wacana hukum belaka. Jadi Mas Muji, bukunya saya kasih, sudah kami terbitkan kemarin. Tapi lebih dalam dari itu, bahwa sidang-sidang itu juga merupakan satu wacana kebudayaan. Dalam tahun yang lalu, dalam diskusi tahun lalu mengenai kemaritiman, kita sudah menelusuri kemungkinan peran sistem nilai peradaban asli Indonesia sebagai benang merah yang menjunjung kesepakatan para pendiri negara itu. Dalam sesi yang lalu, dia juga dicerahkan oleh makalahnya Profesor Daud Aris Tanudjo yang juga menggunakan analisis arkeologisnya yang mencakup skala waktu ribuan tahun sampai pada kesimpulan bahwa peradaban kita sesungguhnya adalah peradaban kepulauan atau Apalachic civilization, bukan sekedar kebudayaan maritim. Oleh karena peradaban pulau ini baik unsur maritim maupun unsur darat memiliki peran yang sama pentingnya. Prof. Daud telah menampilkan ciri khas dari peradaban kepulauan ini
yaitu bersifat terbuka, berjiwa merdeka, multikultural, bineka tunggal ika, multi-religious, open looking, pelayanan, dan berpola distribusi dan kritik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, terutama yang di depan, Mas Ponco, Mas Romo Muji, seperti Mas Bro juga, kemudian Pak Masud Ali dan Pak Iman. Sekali lagi kepada hadirin hadirat, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara diskusi serial kebudayaan pada pagi ini. Biasanya kawan-kawan kita kalau sudah hari Sabtu ini masa-masanya paling enak untuk tidur. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu tadi pagi juga ketandapan itu bangun, seharusnya saya terus tidur ini. Tapi saya harus datang ke sini, datang dan sulit parkir juga. Tapi alhamdulillah tetap datang dan satu demi satu memenuhi ruangan ini. Saya akan memandu diskusi ini, tetapi kalau saya ikuti tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara, semuanya bertanya, waduh bisa sampai besok pagi. Nanti saya dengan kekuasaan saya akan bagi-bagi, mudah-mudahan yang akan bertanya, dan nanti saya akan minta kawan-kawan atau bapak ibu bicara bisa mewakili keinginan kawan-kawan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin tegaskan di sini. Kemarin kan Hari Batik Nasional ya. Kiri kanan saya pakai batik, saya pakai jas. Sebetulnya ada maksudnya. Yang pertama membedakan bahwa saya di sini moderator. Itu. Yang kedua, saya dibisiki oleh panitia kemarin, Mas, hati-hati Mas, di sana dingin sekali. Jadi saya tepat sudah membedakan dan juga menangkal dingin. Saya nggak tahu nih, Pak Ponco di sini memang tempatnya pasti oke lah. Dan yang lain juga pakai lengan panjang, berarti memang sudah siap-siap. Alhamdulillah, jadi tidak kedinginan. Lalu yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu yang di sini pasti juga datang ke sini dibayang-bayangi oleh naiknya rupiah kita. Dan yang punya banyak dolar mulai semakin senang, meskipun di satu sisi sebagai warga negara kita juga gundah, kok negara ini seperti ini, kemudian kok jadi naik terus, tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendapatkan makanan batin yang enak dari dua pembicara ini. Di sebelah kiri saya ada Mas Romo Muji. Sudah tidak harus saya perkenalkan lagi karena beliau sudah sangat kondang, sering muncul di TV, di diskusi, di media, dan berbagai buku buat mereka-mereka yang senang olah pikir pasti pernah membaca buku beliau, dan saya juga termasuk pengagum beliau. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Beliau ini juga seorang anggota LSF, Lembaga Sensor Film. Jadi tidak sekedar budayawan dan pastor dari Ordo Jesuit yang terkenal pemikirannya, beliau juga ngurusi sensor film juga gitu, Mas Budi. Sekarang sudah tidak lagi, Pak, ditinggalin, repot kalau begini. Mudah-mudahan pengganti beliau udah oke. Di sebelah kanan saya ini ada, karena orang Sidoarjo, saya panggil Kak Masud. Kak Masud ini seorang profesor yang pada saat diangkat jadi profesor itu termasuk yang relatif muda, di bawah 50 tahun. Jadi 43 tahun beliau sudah profesor dan ahli ilmu pemerintahan. Dan beliau juga pada usia 30 tahun itu bikin masyarakat ilmu pemerintahan yang dulu mungkin belum diobrolin oleh orang, beliau sudah bikin. Jadi kami panggil beliau ini mumpuni. Dua-duanya adalah dosen, pendidik. Saya akan memberi kesempatan kepada Mas Romo Muji dulu, karena yang pertama, apa yang akan disampaikan beliau ini termasuk sama rumitnya dengan kalau kita belajar kalkulus persamaan diferensial. Pernah di engineering, itu seperti itu. Karena saya basicnya engineering, saya pikir ternyata yang rumit bukan hanya kalkulus persamaan diferensial ternyata. Yang disampaikan Romo Muji ini ternyata rumit juga. Oleh sebab itu, saya beri kesempatan pertama
Yang kedua, beliau juga lebih senior, beliau 60 tahun. Sebelah kanan saya ini baru 50 tahun. Jadi kualat juga kalau saya berikan kanan saya. Saya berikan kiri saya dulu. Silakan Romo Muji, mudah-mudahan pagi ini kita cukup segar untuk menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Waktu kita, meskipun di sini tertulis 1 jam, Romo, mungkin kalau bisa 45 menit, alhamdulillah. Silakan. Ini bisa langsung ya. Langsung. Selamat pagi Anda semua, saudari dan saudara, ibu bapak, dan Mas Ponco, Mas Nanang, Mas Masud, dan Bapak Ketua kita. Begini, saya sebenarnya satu visi, satu arah dengan Mas Ponco, dengan Anda semua di Yayasan Suluh ini. Ya. Semenjak, ini introduksi sebentar aja, semenjak saya melihat dalam mencintai Indonesia itu ada 3 jalan. Pertama, jalan politis. Karena itu dulu saya rela, waktu itu masih dites, dikontrol, masuk KPU, zamannya Imam Prasojo, Anda kenal, Mulyana itu tahun 2000 sampai 2003, tapi saya mundur, tidak mundur masuk penjara ya. Itu kemudian jalan ekonomis saya lihat itu kenapa menyudutkan kita, selalu pada kalkulasi untung rugi, kalkulasi alat dan tujuan. Dan jangan lupa sejak pembangunan ekonomis itu suka tidak suka dimasukkan, diradikalkan, dibatinkan kita, itu hidup kita sebagai kultural nuswantara. Saya senang ada W-nya itu. Itu lalu kehidupan kita itu direduksi menjadi matrek dalam bahasa gaul anak sekarang ya. Material itu, gotong royong, spirit, jaga malam, ronda. Kalau bisa diganti dengan bayar. Baru 17 Agustus 1945 menjadi politis dan internasional, konstitusional, dan diberi format pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa artinya kultural ini? Artinya 17 Agustus 45 menjadi problem kita ketika sebagai bangsa yang majemuk ini meloncat menjadi politis, tapi secara kultural proses itu belum bisa meloncat. Ya. Maka pada pokok yang kedua, apa itu keindonesiaan yang dipraktekkan atau dihayati kultural dan transisi negara? Keindonesiaan adalah nilai-nilai suci yang benar. 4 tahun misalkan. Mereka meneruskan, ternyata ada yang karena orang tuanya TNI, jadi pindah-pindah terus dulu dia sebagai suku berjiskan pada Jawa. Tapi karena harus hidup di Jogja dan ketemu orang Jogja, tadi Mbak Ira mengatakan beliau dari sana ya, saya dari Solonya itu. Ketemu orang Jogja, dia mengaku tidak harus belajar toleransi. Nah sekarang ranah-ranah kebudayaan yang memberi tempat mereka yang beda komunikasi tadi di kita, sampai beda suku, itu ruang publik mana yang disediakan kepada mereka? Ya. Sementara kalau kita teliti, permasalahan teliti, siapa sebenarnya guru-guru ini yang paling efektif sekarang? Ternyata orang tua sudah tergusur, meskipun orang tua, keluarga, kemudian sekolah, ya kan? Yang ketiga lingkungan, lalu yang sekarang nomor 4 itu ternyata TV dan digital, dan dibuktikan bahwa untuk anak-anak yang tidak dengan orang tua, karena mereka harus kerja apalagi kelas menengah ke bawah, itu akhirnya guru mereka adalah TV itu sendiri. Ya. Jadinya apa? Jadi pekerjaan kita itu betul-betul tidak mudah. Tapi saya masih percaya, saya bisa begini kenapa? Karena waktu di Solo, waktu di Senari, SMP itu guru bahasa saya, guru sejarah saya bagusan. Jadi kami di SDA Jakarta itu supaya mencintai para pendiri bangsa ini, kami ngajar dan kita membuat tim seminar yang sangat teruskan setelah proklamasi itu. Kita mempelajari tulisan-tulisan The Founding Fathers dan The Founding Mothers. Ya, karena yang feminis protes sebagainya. Masa fathers saja? Maka supaya saya aman, saya bilang para pendiri bangsa. Nah, itu yang bisa perempuan secara hati. Nah, itu tulisannya sekarang diteruskan sampai ke Cokro Aminoto, Diwantoro semuanya. Nah ini sebenarnya kita betul-betul butuh sampai ke arah sana. Kemudian
kalau saya belajar lagi untuk menyiapkan ini, sebenarnya Pak Warno almarhum, sejarawan dari Wisma Dharma, dia sudah mengulas Pancasila budaya bangsa Indonesia, penelitian Pancasila dan pendekatan historis, filosofis, sosio-yuridis. Di sini saya baca lagi, seorang Supomo itu, pada rapat itu Anda lebih tahu karena ini kan Anda selalu sebenarnya itu. Dia sudah menunjukkan kekeluargaan sebagai asas organis dan bagaimana itu dalam konteks zamannya, dan di situ juga ketika dia sekarang mengatakan filosofisnya untuk dia sebenarnya hidup bersama manusia Nusantara ini adalah raison d'être-nya, alasan hidup bersama adalah kita kebersamaan hidup bersama itu sendiri. Ya, maka selalu kan antara individualis, kolektivis dan komunalis. Ya. Dan Marto Nagoro lebih dasar lagi kenapa? Karena dia mulai dengan secara filsafatnya itu manusia itu selalu butuh orang lain sesamanya. Nah, ketika membentuk keluarga, membentuk sistem sebenarnya masuk ke sana. Tapi ini kan tafsir untuk mengembangkan ya, yang jadi inti dari tadi rumusan nilai yang dihayati oleh pendiri bangsa sampai tingkat Pancasila itu dari dasar itu lalu dikembangkan sampai ke wilayah sana. Sayangnya dengan seluruh hormatnya pada Orde Baru dengan positif negatifnya, itu dulu kita salah mendidik metodenya penataan. Ya, hafal ngirim dulu. Sehingga yang disalahkan bukan metodenya, tapi ikut-ikutan Pancasila. Dan kita punya watak esen aneh sekali mungkin yang harus dipelajari. Jadi kalau kita lagi benci, itu bandulnya selalu esen sana. Jadi semua yang dulu sistem kenegaraan sudah bagus ya kan? Ya beberapa langsung ditolak semua, BP 7 sudah ditolak semua kan? Ya, lalu semua bandulnya ditarik ke reformasi, semua terbuka semuanya, lalu bingung lagi kan? Ya. Ini menarik untuk masuk ke wilayah sana. Tapi saya mau mengatakan mungkin dua watak kita yang harus mulai kita koreksi secara budaya dan negara ini adalah satu, watak kentus kita. Ya, mengapa ini saya katakan mentalitas kentus? Kenapa? Karena mentalitas sudah mengatakan sikap-sikap mana yang tidak cocok pendidikan, untuk pembangunan mentalitas mana. Mentalitas sudah mengatakan munafik kita lalu senang yang tidak mendalam semua. Nah, saya mau mengatakan sekarang ini mentalitas kentus ini agak menjadi-jadi. Kentus itu apa? Waktu kami kecil, itu kan kata kecil. Jadi ketika dia bergaul dengan kata yang lain, apa yang baru ketemu dengan apa? Lembu, dia bilang, aku ketemu lembu. Sebesar mana? Sekian. Wah, masa lembu gitu. Dia membesarkan lagi, akhirnya apa? Meletus. Nah, kita ini belum mendalam, belum berilmu betul, sudah sombong. Kenapa? Karena merasa terus sekali. Nah, kita butuh sebenarnya dalam kebersamaan ini dibuka betul. Dialog-dialog maupun keterbukaan yang lengkap sampai semua sisi itu masuk semua. Dan kenapa ini terjadi? Karena tadi dari katakan pendekatan budaya itu salah satu menteri dalam sejarah kita menghapus di perguruan tinggi yang namanya studium general. Padahal studium general itu dimaniola untuk sebelum mereka jadi spesialis ahli teknik, ahli matematika, mereka mendapatkan ilmu. Gunanya ilmu untuk peradaban, untuk manusianya. Jadi kalau Anda berilmu itu bukan semata-mata untuk kepentingan keluarga, tapi apa? Untuk manusianya. Itu dihapus. Dan setelah itu juga dibesarkannya di Maniora tempat lain, Pak Nana sudah mulai melihat jam itu. Yang kedua, watak yang mungkin Anda sudah sering dengar. Kita ini kan seperti kepiting. Tukang kepiting sebelum goreng kepiting itu ditaruh di baskom aja kepitingnya, pakai ikan itu ya. Kepitingnya tidak akan pergi. Kenapa? Kalau ada yang naik, ditarik ke bawah. Coba Anda mati di sekolah, di biara, di gereja, di masjid, di kepengurusan saja, ya kita selalu kalau ada yang mau naik, entah kita iri, entah kita ganjil tadi itu. Kalau tidak bisa membantu, minimal jangan musuh lah, jangan mengganggu. Tapi enggak kan, kita tarik ke bawah sampai akhirnya hancur. Kenapa begini semuanya? Kembali pendiri bangsa secara kultural mengatakan ingatlah. Mentalitas Buddha dan kuli Anda ini menjadi kita kami bilang itu kolonialisme. Makanya harus dipelajari postkolonialisme. Kami juga buat studi mengenai itu.
Dan personalisme itu harus sebenarnya bisa dibereskan kalau ada seperti pendekatan kebudayaan dan perubahan pendidikan mentalitas itu sendiri. Tapi yang krisis untuk kita justru kurikulum pendidikan itu sendiri. Ya, siapa diganti semuanya. Tapi paling terakhir saya juga sudah mengaturkan kita butuh strategi kebudayaan. Saya berikan Bapak Anies dan macamnya. Kenapa? Karena coba misalnya RUU kebudayaan ini. Bagaimana Anda berpikir di ruang ini mau dibuat aturan, ya kan? Untuk berpikirnya itu, untuk memaknai itu dibuat aturan undang-undang. Saya sudah ingatkan, undang-undang itu mereduksi apa yang dari kegiatan kita. Coba bayangkan Anda berumah tangga, mulai dengan start mau punya anak satu, lalu di rumah Anda mulai dengan anak-anak dan gede sudah mulai ada 3 atau 4 di rumah dibuat. Mulai jam sekian suami harus pulang, enggak? Jam sekian anak-anak mulai belajar, habis sebagainya. Justru bukan hukum, tapi kebudayaan itu masuk sana, dan itu ada di Pancasila, yaitu muakat untuk selalu menjalan ke arah sana. Nah, yang paling terakhir sekali, saya itu mencatat tidak hanya pokok ini, karena kemarin hari batik nasional dan internasional, dulu saya buat sketsa. Jadi saya kan cuti tahun 2010 kembali ke Gregoriana Roma lagi, lalu saya habiskan semua yang dulu belum saya sketsa di sana. Lalu saya buat, sekarang saya tinggal di Kanisus, ada rumah dosen di dalam sana. Lalu salah satunya saya membuat sketsa. Saya lalu di IGIP Jakarta, karena banyak yang cari UNG, saya membuat sketsa. Jadilah batik tulis, jangan batik cap. Tahu kan? Anda batik tulis itu proses berdarah-darah, sama seperti orang buat kain songket, kain semua yang ada tenun dan segala macam, warna merah, darah-darah, berkeringat. Kalau kita tidak kembali ke jalan kebudayaan, kita sama dengan membuat menggunting mereka. Karena itu saya mohon kepada Anda, narator, narasi yang mengatakan proses itu, yang menceritakan bahwa di monumen nasional itu titik tertentu pernah disimpan dan bendera Sang Saka yang sekarang diduplikatkan itu. Ditaruh Bung Karno di situ, waktu Bung Karno ditahan, tidak ada yang bisa membujuk beliau untuk menunjukkan itu. Simbolis sekali. Monumen api yang tidak pernah gede badan, bumi, lalu di atasnya diletakkan merah putih yang dijahit oleh Bu Fatmawati. Lalu setelah ketemu, sekarang disimpan di mana? Pak SBY dulu berjanji untuk membuat panoramanya itu seperti idealnya bukan dulu, tapi sampai ini tidak terjadi. Tapi setelah berita itu Bambang Wijanarko, mantan asdanya Bung Karno sudah meninggal, menceritakan kepada saya, setiap kali saya ke Monas, saya tidak hanya naik ke atas dan berenang di sana, juga cerita kepada yang lain semua. Lalu tahu sekali simbol itu. Ya. Terima kasih. Prof. Muji Sutrisno, Prof. Ahmad Rizali, saya juga senior kita, Pak Jenderal Joko Santoso, para profesional, budayawan, peneliti, cendekiawan yang saya hormati. Topik yang disampaikan ke kami ini juga topik yang agak langit sedikit, karena ini harus berbagai persyaratan untuk bisa menulis dengan tepat apa itu spiritualitas dan religiositas. Mungkin saja orang harus being religious dulu atau very spiritual baru bisa menulis dengan bagus apa itu spiritualitas. Oleh sebab itu mohon izin Prof. Romo Muji Sutrisno, saya sangat menikmati penjelasan Bapak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan tadi. Tapi kami mohon izin untuk menyampaikan konsep kembali. Religiositas menurut kami adalah hal yang berkaitan dengan nilai kerohanian yang bersumber pada values atau belief, nilai dan keyakinan yang dianut oleh seseorang atau masyarakat. Jadi itu bisa individual, tapi juga bisa masyarakat. Religiositas itu terkait dengan ritual-ritual tertentu,
pelaksanaan doktrin yang diyakini merupakan bagian integral dari manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya atau berbaik-baik dengan Tuhannya, atau tata cara manusia mengabdi pada Tuhannya. Nanti akan ada bedanya sedikit, walaupun banyak persamaan dengan spiritualitas, tapi urusannya ini sangat dekat tetapi bisa dibedakan. Pada perkembangannya, religiositas itu tidak hanya berhubungan dengan bentuk ritual atau hal pelaksanaan kewajiban asasi manusia kepada Tuhan, namun religiositas itu behavior manusia dengan diri dia sendiri. Jadi ada yang di dalam istilah agama itu mendolimi diri sendiri. Misalnya kalau minuman keras itu dia sampai atau drug, dia membunuh diri sendiri, itu jelas tidak religius. Tapi di samping hubungan manusia dia dengan dirinya sendiri, tapi hubungan manusia dengan manusia lain dan kemanusiaan. Kalau manusia lain itu tentu orangnya, kalau kemanusiaan itu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan manusia, kemanusiaan, serta kewajiban manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Jadi sebetulnya bukan sholat atau ke gereja saja, nanti pada akhirnya religiositas itu ada pada tataran-tataran di luar tempat ibadah. Ini nanti akan saya cerita izin religiositas di zaman modern yang sekarang bentuknya sangat bermacam-macam. Halaman 2, slide kedua, bentuk religiositas di Sumatera. Pada awalnya, bentuk religiositas yang paling mudah diamati ialah pelaksanaan ibadah pokok atau tata cara utama berkaitan dengan penyembahan atau ritual keagamaan. Sekali lagi saya ulang itu. Tetapi dalam berbagai kebinekaan kebudayaan luhur Nusantara yang dulu awalnya erat dengan penyembahan dan alam gaib melalui sarana alam seperti buah laut, tapi ada periode di Indonesia, di Nusantara itu tidak hanya kepada alam, langit, laut, rembulan, tetapi dia melalui media-media sarana buatan manusia sendiri. Kemudian juga di Nusantara ada berbagai macam ritual doa, ritual tari-tarian, ritual nyanyian yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Izin Prof. Muji, saya ini generasi yang ketiga, jadi yang 7 menit melihat dari sini jadi kurang mudah. Jadi kalau profesor itu mungkin juga ke Brangas kemarin itu, kedapatan gitu. Jadi untung ya, kalau sudah berada pada orang-orang pemangku adat begini, saya menjadi banyak belajar. Jadi enaklah saya di sini. Salah juga nggak apa-apa, sedikit-sedikit anak muda. Kemudian atau kebiasaan turun-temurun serta pengetahuan manusia di lingkungan tertentu. Jadi ada memang ritual doa itu yang tujuannya sama, tetapi mungkin di Solo berbeda dengan di Sumatera Barat, berbeda dengan di Rote, berbeda dengan di kemudian Sulawesi Barat, tapi sama. Jadi between communities and communities itu berbeda, walaupun tujuannya sama. Arung laut gitu itu ya hampir di seluruh pesisir Indonesia bagian manapun itu ada tradisi. Batasi diri untuk tidak merusak lingkungannya, tidak ingin menyakiti saudara dan hidup sangat sederhana. Spiritualitas ini juga ditemukan di masyarakat bangsa suku Sasak, suku Dani, suku Asmat dan ratusan lainnya. Ini sekaligus membayangkan judul spiritualitas sebagai nilai dasar masyarakat Nusantara. Saya highlight lagi masyarakat Samin. Jadi ada mahasiswa saya yang penelitian, yang kutipan ini adalah kutipannya mahasiswa saya dari lapangan.
hidup sangat sederhana, tidak merusak alam dengan cara apapun. Jadi kalau ada tangkai itu tidak boleh dirusak, walaupun dia menyeberang jalan, dia harus dihindari dengan kepala yang menunduk. Agama adalah senjata dalam hidup, tidak membeda-bedakan agama. Ini yang bagus. Yang penting adalah tabiat dalam hidupnya. Ini tinggi sekali, bukan agamanya ini. Yang penting itu kelakuanmu, kalau bahasa ini Jawa Timurnya, kelakuannya, akhlaknya. Manusia harus memiliki kehidupannya, sebab roh hanya satu dan dibawa abadi selamanya. Ini very spiritual. Berbicara harus menjaga mulut, jujur dan saling menghormati. Orang Samin dilarang berdagang karena terdapat unsur ketidakjujuran di dalamnya. Saya kira ini jangan letterlet, karena memang di luar ketidakjujuran itu ada ketika berdagang. Sudahlah, jangan ngurus yang lain kayak orang Samin. Kita bisa hidup dengan kaki dan diri kita sendiri. Kalau kamu keluar, kamu akan mendapat bencana. Itulah mengapa kira-kira mereka tertutup. Ada tujuannya. Karena kita ini adalah pedagang-pedagang palsu, kira-kira menurut saya kira-kira. Saya ingin menyampaikan ketika kita ngajar development theories, teori pembangunan, di semua bangsa itu biasanya siklusnya tidak jauh dari yang kita gambarkan ini. Ada prehistory, itu ada penyembahan. Ada traditional, itu ada penyembahan. Ada pro-modern, bahkan ultra-modern itu punya sesembahan sendiri. Sesungguhnya orang modern itu adalah kekuasaan politik, harta dan sebagainya. So, saya minta tanggal slide nomor 10, Gandhi. Kita belajar. Semua orang no question about him. Tidak ada pertanyaan tentang spiritualitas beliau. Mahatma itu means great soul, jiwa yang agung. MC Mahatma Gandhi sangat sederhana, suka berpuasa. Makanya saya ini, kalau di kawan-kawan sekitar kami ini, kamu tidak berpuasa itu alasan apa? Wong Mahatma Gandhi aja juga berpuasa, di Nasrani juga berpuasa, Islam berpuasa, orang-orang tua kita berpuasa, bangsa-bangsa besar, bangsa Arya, bahkan bangsa yang suka bertarung itu juga berpuasa. Kok ada generasi baru ikut siapa? Orang Jawa berpuasa, Sumatera berpuasa. Jadi sangat spiritual, sangat santun, sangat religius, mengajar dan memberi contoh. Ini tadi keunggulan tertinggi dari seorang yang berbudaya itu adalah memberi contoh. Uswah hasanah. Tidak ada kebudayaan tinggi tanpa contoh yang baik. Mencintai orang kecil, kalau mencintai orang besar bukan budaya bagus. Mencintai orang kecil, orang miskin seakan tak mengulang dirinya, bekerja dengan moral force konsisten dengan ajaran satyagraha, tidak mengenal lelah dalam menemukan kebenaran, ahimsa non-violence, swadesi. Nah ini saya kira bagus untuk Indonesia juga. Next please. Ini karena generasi 7 menit pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja, nanti diperdalam oleh beliau. Yang kedua, spiritualitas ala Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ia memperjuangkan yang lemah dengan caranya sendiri, mau menerima risiko. Saya ini pernah jadi ketua IPNU, ketua PMII, walaupun bekerja di Universitas Muhammadiyah 22 tahun. Tapi saya masih selamat, alhamdulillah. Konsisten, tidak mementingkan diri sendiri, menerapkan batas golongan suku dan agama. Semua merasakan sangat spiritualitis, walaupun mungkin dianggap kurang religius. Jadi saya tadi ngomong IPNU karena pendidikan orang-orang NU. Menurut orang NU dia tidak terlalu religius, tapi sangat spiritual. Kata Gus Dur, nah ini, guru spiritualitas saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritual. Jadi dia menjadikan realitas itu sangat sesuatu yang spiritual, tetapi dia tidak menundukkan dirinya dalam situasi yang
sangat rapuh dengan hal menenggelamkan dirinya sangat spiritual, tetapi dia tidak mengapa-apa atau mengerjakan sesuatu yang realistis di dunia. Di masyarakat, Pak, khususnya penegakan hukum kita dan HAM, sehingga kadang-kadang saya ini harus bolak-balik ke sana kemari, membaca kembali, termasuk membaca Alkitab supaya hati saya tenang. Karena data dan fakta ada sama kami, Pak. Nah, itu tuh Pak Masbur, mudah-mudahan kami bisa belajar dari Bapak, walaupun untuk kami yang sudah mungkin lebih banyak dari Bapak. Pak Muji, Pak, untuk Bapak, Pak, kalau disebut negara kaya kok rakyat miskin, Pak? Apa sebenarnya yang memang salah? Kalau kami bilang, tidak kami bilang salah di sini pengelola negara, tidak. Sering kami temuin memang di lapangan bahwa seolah-olah jangan digurui kami, berarti mereka tahu, tapi kenapa tidak dilaksanakan? Karena kita menyatakan seolah-olah kita ini menyatakan mudah-mudahan kita tidak salah apa yang kita alami di masyarakat, Pak. Nah, kami sekarang melihat, Pak, apakah dilaksanakan di Indonesia trias politika dari segi pandangan budaya ini, Pak, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena kami lihat penguasa di Indonesia ini adalah legislatif, karena naik menjadi presiden, gubernur, dan bupati dan semuanya itu adalah dari partai, Pak. Makanya kami selalu bertanya, di mana NGO-nya Indonesia supaya ada penyeimbang? Kenapa tidak diberdayakan NGO itu? Tidak pernah muncul. Yang berbicara di TV di mana-mana adalah legislatif, malah monopoli di negara ini, Pak. Karena presiden itu berasal dari legislatif. Dan dengan adanya koalisi partai-partai akhirnya menyatukan menjadi satu, menjadi dengan eksekutif. Karena eksekutif naik dari legislatif, dari partai. Pertanyaannya dari segi pandangan budaya kita mau diarahkan kemana gitu, Pak, supaya nanti ada keseimbangan di sini. Nama saya Rahartati Bambang Haryo. Saya Rahartati Bambang Haryo. Saya bukan dari institusi manapun, saya hanya penerjemah bahasa Perancis, Inggris. Jadi kerja sendiri. Pertanyaan saya kepada Romo Muji, saya sudah lama sekali, sudah sangat sering membaca dan mencoba memahami definisi kata raison d'être. Tapi mumpung ada Romo Muji di sini, saya mohon penjelasan yang jauh lebih jelas lagi. Mohon. Terima kasih Bu, sangat singkat. Saya senang kalau pertanyaannya Bu. Merayakan kehidupan, tolong Anda cek yang paling dekat dengan kita Bali itu, Trihita karena itu. Ada bagian menghormati, merayakan untuk yang manusia, ada bagian merayakan yang bumi, ada bagian untuk pawongan itu untuk yang manusia, ada bagian yang untuk yang ilahi. Ini kan bagian bagaimana. Nah, kita perlunya terputus dalam sistem pendidikan kita. Dan saya analiskan kenapa, karena saya 7 tahun di Eropa, sehingga ketika saya pulang dari sana saya mengubah lagi tadi itu, harus merevitalisasi, merekonstruksi. Untuk kembali sini saya belajar untuk ke semua Nusantara ini dengan para seniman. Dengan alasan apa? Karena yang paling masih bisa dipercaya itu para seniman dan budayawan. Yang lain kan susah. Interestnya itu masih politikal. Mereka nggak cocok, Mas Jiwa Tejo itu nggak cocok. Aku ramai teman pergi. Waktu kita di Yunani begitu. Lalu ada cerita lucu. Pas dia pergi, pulang-pulang dia lari-lari. Dia kan waktu itu diberikan saksofon ya dari Pak. Dia lari pulang, wah saya bisa dapat uang 1 tambahan. Kenapa? Ketika dia di jalanan nyoba itu, dikira ngamen gitu. Orang-orang memberi semua duit, terus tiap hari dia nyoba itu ya.
Ini hanya contoh aja. Nah, dari para seniman saya belajar mereka ini. Local jenisnya, local wisdomnya itu selalu wisdom of life. Gitu. Kebijaksanaan hidup. Nah, hidup yang seperti apa? Nah, pendiri bangsa, Anda yang di luar ini merusaknya logis, sistematis, filsafat dari falsafat kehidupan. Bahasa sosiologisnya apa? Bahasa sosialnya apa? Bahasa seninya apa? Ini semua. Nah, kalau kita pas di situ antara tadi yang dinaikkan perhayaan itu dan ketemu tingkat religiositasnya, kita akan tahu persis di mana. Dan ketika, dan itulah saya sampai melihat kenapa DPR ketika merumuskan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, sudah memanggil kita berkali-kali, tetap tidak akan sampai sana. Lalu kan cobaannya katakan di kurikulum UNC itu. Bayangkan mereka kasih sendiri dengan buku komisi awal itu kan dewanya para guru semua. Kenapa? Karena mereka tanya, rumusan pendidikan yang bagus dari kita, alumni IKEN itu kenapa di Senayan kok menjadi belok? Karena di tangan demokratis, di tangan birokratis. Lalu mereka menyediakan diri untuk masuk sana. Tapi siapa yang dilaksanakan? Tapi ini persoalannya sebenarnya dengan saya memaparkan ini, Anda semuanya butuh. Kita butuh ruang-ruang dan jembatan yang mengatakan Anda yang mengalami anaknya punya indera keenam, Anda yang mengalami betul Pak Jamal tadi yang di UIP sana, tolong ini, bangsa ini butuh apa saja yang menjadi milik Anda itu untuk diberikan. Karena saya merasa berhutang budi pada guru-guru saya, guru saudara saya, dulu juga di Solo itu ditanamkan oleh saya sebagai guru itu apa? Nasionalis yang sederhana sekali. Kita anak-anak guru itu dikumpulkan tiap 17 Agustus dengan makanan kecil sama anak guru. Lalu disediakan apa? Belum ada TV kan? Disediakan radio untuk mendengarkan apa? Pidato Bung Karno. Sehingga ketika sampai sekarang saya ngajar, itu saya cari kasetnya itu. Coba. Kemudian disodok, kamu harus ikut pramuka. Lalu kalau ikut perayaan itu pakai itu drumnya yang sederhana kayak godean itu, tak. Model ini yang sebenarnya kita cari dan saya menemukan sebenarnya jembatan untuk nasional tradisi tadi. Jadi kesimpulan saya, kita harus menggunakannya minimal kita untuk menjaga kerakusan, ketamaan, kehancuran di dunia ini dan di Indonesia dengan spiritualitas dan religi. Dan itu hanya bisa kalau lagi-lagi kita berani menjadi diri kita yang religius dan spiritual, seperti Romo Muji misalnya, di setiap saat, setiap waktu, setiap kondisi. Jadi KPU mungkin enak, tapi lebih baik mundur karena tidak sesuai dengan religiositas dan spiritualitas yang beliau. Itu salah satu contoh. Gus Dur juga begitu. Ampun sudah kalau sudah saya cerita Gus Dur, karena kalau sudah pengagum menceritakan yang dikagumi itu mesti melebih-lebihkan. Seperti saya cerita Gus Dur, Masya Allah beliau. Jadi bagaimana beliau mendapat ancaman macam-macam dari umatnya, itu dia santai aja. Tapi santainya juga tidak ingin bansur lakukan. Dia dengan digoyoni, dibalik dengan kata-kata yang gitu aja korek. Karena dia sampai menunggu umatnya itu ngerti. Baru umatnya mengerti, nah tahu kamu kan sekarang gitu aja kok kemarin korek. Dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat berjuang dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.